Oke, kita lanjutkan Anda. Dari dua fi'il yang kita pelajari tersebut, pada pertemuan ini kita akan fokuskan hanya kepada satu fi'il saja, itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang telah berlalu. Kita lihat di sini ada tabel. Tabel ini sebagai rumusan kita untuk mengetahui bagaimana perubahan-perubahan terhadap suatu kata kerja tersebut yang kita sesuaikan dengan penggunaan dan kebutuhannya. Contoh, kita butuh kata kerjanya itu digunakan untuk dia satu orang. Maka apa dia nanti kita lihat. Lalu barulah kita lihat di sini. Cara mudahnya Pak akan kelompokkan masing-masing ada 3. Jadi bisa kita lihat di sini. Oke. Huwa, huma, hum. Ya, coba Anda baca huwa, huma, hum. Ini digunakan untuk kata kerja orang ketiga. Kalau istilah dalam bahasa itu, orang ketiga adalah yang tidak ada ketika kita berbicara. Berarti tidak ada ketika kita berbicara. Bisa jadi dia adalah dia, atau dianya berdua, atau dianya lebih daripada 2 orang. Jadi dalam bahasa Arab itu langsung ada 3. Kita lihat di sini ada huwa. Huwa itu adalah dia, artinya adalah dia untuk 1 orang. Oke. Kita lanjut. Huma digunakan untuk dia tetapi ada 2 orang. Dan hum digunakan, berarti kalau lebih dari 2 namanya bukan dia lagi tetapi mereka. Jadi 3 atau lebih. 3 atau lebih dinamakan dengan mereka. Karena tidak mungkin dia. Tidak seperti itu kan. Jadi mereka kita ubah. Jadi yang 3 ini huwa, huma, hum itu digunakan untuk orang ketiga. Jadi orang ketiga dia tidak ada ketika kita berbicara. Dan semua yang 3 ini digunakan untuk penggunaan laki-laki. Laki-laki, atau kalaupun tidak laki-laki berarti kata kerja yang tidak ada tanda kata kerja muannas atau kata kerja yang bertanda perempuan di sana. Oke. Kita lanjutkan. Setelah itu kita akan lanjutkan di yang nomor 4 sampai 6. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Ini masih digunakan untuk kata kerja orang ketiga. Jadi kita tidak ada orang yang kita bicarakan itu ketika kita berbicara. Hiya sama halnya dengan huwa digunakan untuk orang pertama, huma untuk orang kedua, dan hunna untuk 3 atau lebih. Sama halnya dengan yang di atas tadi. Hiya artinya adalah dia, tapi untuk 1 orang perempuan. Huma untuk 2 orang perempuan. Di sini uniknya kalau bahasa Arab ada kesamaan-kesamaan. Kalau dia 2 orang, bisa jadi 2 orangnya 1 laki-laki, 1 perempuan, atau kedua-duanya laki-laki atau kedua-duanya perempuan. Maka bahasa Arab di sini menyamakannya dengan huma. Tetapi ada humanya yang untuk laki-laki tadi, dan yang ini humanya untuk perempuan. Jadi dia berdua. Lalu hunna mereka untuk penggunaan perempuan. Ya, saya rasa ini insyaallah bisa dipahami. Jadi pada intinya yang nomor 1 sampai nomor 6 itu penggunaannya untuk orang ketiga. Oke, orang ketiga. Kita lanjutkan setelah itu ada kelompok satu lagi anta sampai antunna.
Oke, kita lihat lagi anta sampai antunna. Jadi yang 6 ini adalah kata kerja untuk orang kedua. Orang kedua itu dinamakan juga dengan lawan bicara kita. Jadi pelaku keduanya adalah lawan bicara kita. Berarti ada teman tempat kita bicara. Kalau tidak ada teman bicaranya, berarti orang gilo, sama jurang gilo. Jadi orang kedua, ada orang yang kita ajak bicara. Siapa saja dia yang kita ajak itu? Yang kita ajak tersebut kita kelompokkan lagi 3 terlebih dahulu. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Ini artinya adalah kamu. Anta, kamu. Biasanya kalau dalam film biasanya diganti anta itu menjadi ente. Berasal dari kata anta, kamu. Anta, kamunya untuk 1 orang. Antuma, kamunya untuk 2 orang. Antum adalah kalian, 3 atau lebih. Ya, oke. Lalu selanjutnya, anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Oke, ada kesalahan kita. Oke, anti, antuma, antunna. Oke. Dan ini juga artinya adalah kamu. Kamu. Tetapi kamu ini digunakan untuk perempuan. Ini kamu 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, dan 3 atau lebih. Oke. Insyaallah ini tidak susah untuk mengenal yang dinamakan dengan kata ganti. Lalu barulah yang terakhir, ana, nahnu. Ana artinya saya. Saya 1 orang. Kalau nahnu, kami, banyak orangnya, kami. Oke. Insyaallah bisa Anda pahami untuk yang kata ganti ini. Sekarang butuh konsentrasi selanjutnya. Ananda konsentrasi kepada kata yang pertama. Oke. Ini saya minta tolong konsentrasi semuanya. Kalau ada kesibukan yang lain tolong ditinggalkan dulu, karena ini butuh konsentrasi kita. Kalau tidak nanti tidak tahu, Pak ini gimana kok bisa jadi kayak gini, Pak gimana, padahal perubahannya ada, nampak jelas. Ya, kalau kata dasarnya itu diambil dari huwa, dari dia, maka kata asli dari kata kerja itu adalah dia. Fa'ala, ini kata kerjanya fa'ala. Fa'ala artinya melakukan. Fa'ala, melakukan. Lalu kalau kita ingin merubahnya menjadi huma, ya huma yang laki-laki, maka yang fa'ala tadi asalnya fa'ala kita tambahkan dengan alif saja, maka dia menjadi fa'ala. Oke, panjang la-nya. Fa'ala berarti untuk 2 orang. Oke, bisa Anda mengerti? Hanya menambahkan alif yang di sini saja. Oke, kita lanjutkan. Hum. Oke, hum tidak usah dilihat di sini dulu. Asal katanya fa'ala tadi. Fa'ala. Lalu ditambahkan dengan tambahkan dengan waw sukun. Waw sukun. Jadi hasilnya menjadi kita tulis dulu. Asalnya kan seperti ini, fa'ala. Ada waw tambah alif. Kalau seperti ini berarti
kita membacanya tidak bisa, fa'alau tidak mungkin, maka yang baris ini, baris yang fathah ini kita ganti menjadi dhammah atau u, fa'alu. Bisa Anda mengerti? Ya, insyaallah bisa. Kita lanjutkan. Fa'alanya adalah dia perempuan. Kalau ini mudah saja. Yang asalnya fa'ala tadi tinggal ditambahkan ta sukun menjadi fa'alat. Tinggal tambahkan ini saja. Berarti dia untuk dianya perempuan, fa'alat. Lalu huma. Di sini ada perbedaan antara huma yang laki-laki dengan perempuan. Bisa kita lihat, kalau humanya yang perempuan, maka dia rumusnya adalah ditambah dengan ta. Karena ta di situ adalah fungsinya untuk perempuan. Jadi ketika kita membacanya, dia otomatis berubah menjadi fa'al. Harusnya fa'alata, tapi karena tidak benar kita baca seperti ini, maka disukunkan lamnya, fa'alta. Paham Anda di sini? Fa'alta. Ya. Di sini ada kekeliruan sedikit, bukan fa'alata tapi fa'alta. Maaf. Ini sudah betul fa'alata. Lalu hunna. Kalau yang hunna tadi adalah mereka perempuan, maka itu menggunakan fa'ala tadi ditambah dengan jadinya ya, maaf mengganggu, fa'alna. Nanya pendek saya, fa'alna. Silahkan Anda pahami dulu dari 6 ini. Sampai mana tadi? Baru 6. Dari 6 ini Ustaz minta Anda kalau ada yang tidak paham, harap ditanyakan kembali. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah ini.